Ini fenomena menarik akhir-akhir ini ketika petinggi MUI yaitu Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis PhD LCMA membuat semacam status kalau di Facebook, tapi di sini di akun X ya, yang dulu Twitter itu, di mana di situ membawa satu narasi yang bagi umat Islam itu adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya, yaitu jumhur ulama. Tetapi sambungan-sambungan kalimat itu mungkin dianggap sebagai sesuatu yang tidak semestinya, sehingga mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, kita tasawurkan dulu, kita rumuskan dulu keadaan ini. Pada dasarnya apa yang ditulis oleh Kiai Khalil Nafis ini sama dengan apa yang difatwakan oleh MUI di bagian-bagian tertentu, bahkan mungkin itu yang paling disoroti, yaitu tentang ayah biologis kalau anaknya hasil perzinahan itu tidak berkewajiban menafkahi anak tersebut. Walaupun kalau kita lebih dalam mentelaah, bahasanya tidak sama. Kalau di atas itu hanya menyatakan tidak ada hubungan nafkah, tapi tidak bicara hukum. Tapi Kiai Khalil Nafis ini membawa diksi tidak wajib menafkahi. Dan itu, nanti ini di bagian seriusnya, itu interpretasi dari Kiai Khalil Nafis. Kalau kita cari dalam kitab fikih, gak muncul narasi jumhur mengatakan tidak wajib menafkahi. Tidak muncul itu. Itu adalah hukum turunan. Itu konsekuensi dari tidak dianggap anak sehingga tidak wajib dinafkahi. Nah, kemudian yang kedua adalah kita partisi dulu tanggapan dari dua orang ini. Yang pertama dari guru besar ini ya, Saiful Mujani ini langsung dihantam ya. Negara kita bukan negara jumhur ulama. Opini jumhur ulama tidak berlaku di sini. Nah, ini udah malas kita nanggapi bahasa-bahasa begini. Opini jumhur ulama kok didiskreditkan menjadi opini. Jumhur ulama itu adalah upaya para ulama, mereka menghabiskan daya dan upaya untuk mengkaji hukum-hukum syariat, lalu muncul hukum. Ini didiskreditkan menjadi opini, ya urusan mereka lah ya. Sebetulnya kalau mereka ini mengerti persoalan, bisa tajam membantah Kiai Khalil ini tanpa perlu ada bumbu-bumbu. Itu terlalu banyak bumbu, apalagi yang bawah. Wah, ini fatwa yang membahagiakan bajingan, lalu dikaitkan dengan orang tua yang bercerai saja, nikah baik-baik masih harus menafkahi. Yang itu orang udah nggak ngerti persoalan. Anak hasil pernikahan kok disamakan dengan anak yang tidak hasil pernikahan. Nah, udah jauh ya. Jadi saya menyayangkan sekali tanggapan dua orang ini. Walaupun misalnya saya sepakat kalau Kiai Khalil ada kekeliruan di sini, setidaknya bukan saya yang menyatakan begitu. Nanti saya bacakan pembuktiannya. Tetapi dua kritikus ini ya bumbu saja, nggak ada dagingnya. Yang satunya langsung hantam kromo. Kita ini bukan negara jumhur ulama. Opini jumhur ulama tidak relevan bila bertentangan dengan hukum negara. Gitu ya. Ya semua orang boleh lah. Tapi bagi saya itu mengkritik Kiai Khalil dengan cara begitu itu kurang berkelas kritiknya. Sekarang begini, kita partisi dulu, kita bedah dulu narasinya Kiai Khalil ini. Yang jumhur itu adalah tentang masalah nasab. Apakah anak itu bernasab kepada orang tuanya yang laki-laki, ya, orang tua biologis, apa hanya kepada ibunya. Dan itu sudah diputuskan oleh MUI secara nasab tidak berkaitan dengan ayah biologisnya. Kalau kita bedah, kenapa di sini menggunakan diksi jumhur? Karena ada ikhtilaf ulama. Berarti masih ada pembahasan yang rumit. Tapi nanti kalau membahas itu di bagian selanjutnya nanti malah abrek kemana-mana. Tentang status perempuannya, apakah dia bersuami. Tentang keadaan bapaknya, apakah bapaknya mengaku, mengklaim ini anak saya atau bagaimana. Itu udah jauh kemana-mana. Kita fokus di sini dulu. Ada satu kata kunci yang hilang, sehingga narasinya Kiai Khalil ini menjadi tidak relevan untuk saat ini. Saya juga sepakat, narasi ini tidak relevan. Kita fokus di bagian, sebentar nanti saya baca kitabnya. Kita fokus di bagian kewajiban si ayah menafkahi. Itu saja.
Kalau kewajiban soal wali, urusan perwalian, saya kira nggak ada persoalan karena negara kita juga tidak ada keputusan bahwasanya yang menjadi wali itu adalah ayah biologis, nggak ada. Kalau kamu nikah ke KUA, ditanya siapa bapaknya, terus dikasih tahu ini anaknya di luar nikah, oh ya sudah, wali hakim. Nggak ada negara mewajibkan harus bapak kandung, harus bapak biologis ya, atau bapak kandung bahasa kita gitu ya, bukan bahasa syariat karena bahasa syariat bapak kandung berarti bapak syariat, berarti harus pernikahan yang sah. Kalau tidak sah kan tidak kan gitu. Itu masalah perwalian. Kita skip masalah itu. Masalah warisan, sebetulnya MUI itu fatwanya itu adalah memang tidak ada warisan. Tapi wajib si ayah itu membuat wasiat. Hibah, nanti kalau saya meninggal sebagian dari harta saya akan dimiliki oleh anak itu. Karena anak itu hasil hubungan ilegal saya dengan perempuan tersebut. Kalau sudah terbukti. Artinya ada spirit MUI itu untuk menjaga hak-hak semua manusia itu ada. Cuma di sini menjadi hilang sama sekali. Seolah-olah MUI itu kacamata kuda gitu. Pokoknya kalau sudah hasil zina ya sudah nggak ada urusan. Ini jelas tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena ada anak yang tidak berdosa tiba-tiba dia kehilangan haknya. Mestinya seorang anak itu haknya adalah ditanggung nafkahnya oleh ayah dan ibunya. Kan begitu. Nah, kalau kita bicara keadilan. Nah, sekarang kita fokus kepada nafkah. Nah, apakah ayah yang biologis itu tidak wajib menafkahi anak hasil zina? Kalau kita bicaranya tidak utuh, kita bicara jumhur, mereka bukan anak. Yang wajib dinafkah adalah yang hubungannya sah sebagai anak. Maka berarti tidak wajib. Oke, tidak wajib. Itu satu hukum. Tetapi perhatikan, ini ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya kitabnya Ba'alawi, tetapi di situ mengutip fatwa-fatwa ulama mutakhirin. Jadi kalau kamu baca kitab Bughyatul Mustarsyidin, ada di situ mas'alatun, ada huruf, nanti saya tunjukkan. Itu berarti sedang bicara fatwanya seorang ulama. Ya ulamanya ada yang Ba'alawi, misalnya huruf ba bal faqih. Tapi ada yang bukan, misalnya kaf al-Qurdi dan sebagainya. Apalagi di sini mengutip pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah seperti Ar-Romli dan juga Asy-Syarqawi dan sebagainya. Jadi saya kasih simulasi dulu biar konten ini walaupun tidak kamu simak panjang, kamu sudah paham intinya. Satu ketetapan hukum dalam fikih, kalau pemerintahan membuat sebuah aturan di mana aturan itu adalah wajib statusnya, jadi pemerintah mewajibkan melakukan sesuatu, maka ditinjau dulu sesuatu tersebut dari kacamata syariat. Apakah berupa hal-hal yang oleh syariat diharamkan? Misalnya negara mewajibkan orang telanjang. Atau jangan-jangan hal tersebut negara syariat itu tidak melarang. Bahkan bisa jadi syariat mensunahkan itu, syariat menyatakan itu mubah atau sebatas makruh, tidak haram. Maka selama bukan haram, ya saya bicara yang simpel-simpel dulu. Kalau oleh negara dinyatakan sebagai kewajiban, itu hukumnya menjadi wajib. Sekarang logikanya sederhana. Bapak biologis menafkahi anak kandung, anak hasil zina, itu memang tidak wajib. Tapi apakah dilarang oleh agama? Apakah haram hukumnya? Kan tidak. Paling mentok sunnah. Kenapa sunnah? Sodakoh. Hukum sodakoh kan sunnah. Sodakoh kepada mau dianggap siapa kek, tapi kan sodakoh, membuat kebaikan kan sunnah. Tiba-tiba muncul putusan MK, kewajiban ayah biologis menafkahi anak. Berarti status hukumnya di sini adalah sesuatu yang secara syariat tidak dilarang. Ya, tidak dilarang itu ya bisa tidak wajib, bisa tidak mubah, bisa tidak makruh ya. Yang penting tidak dilarang, sunnah ya tidak dilarang. Yang intinya itu tidak haram lah. Maka sesuatu tersebut menjadi wajib hukumnya zahiran wa batinan. Apa itu zahiran wa batinan? Kamu wajib dilaksanakan, kalau ditinggalkan berdosa. Itu namanya wajib secara zahir batin. Itu ulama juga. Coba misalnya dua orang ini tahu masalah itu. Oh iya, oke lah misalnya kita baca di fikih tidak menemukan hukum kewajiban, tapi tidak mesti yang tidak wajib lalu tidak boleh toh. Bisa jadi yang tidak wajib menjadi wajib. Tidak wajib itu berarti hukumnya kan bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah. Ya. Selama tidak haram ya, catatannya kan. Kalau diperintahkan oleh negara, maka itu menjadi wajib. Nah,
untuk membuktikan itu. Dan ini sekaligus mungkin perlu direvisi, perlu menyusul putusan MK itu, maka fatwa MUI-nya itu perlu direvisi, bukan hanya mencantumkan wajib membuat hibah atau wajib warisan wasiat, ya, tapi juga wajib menafkahi. Walaupun di fatwanya nggak ada di situ, tidak wajib menafkahi tidak muncul, atau bahkan dilarang menafkahi apalagi ya. Jadi kita tidak bicara sesuatu yang dilarang, kita bicara wajib tidak wajib. Tetapi kalau sudah ada hukum negara, maka yang kata fikih tidak wajib, berarti kan kalau tidak wajib berarti hukum alternatifnya itu selain yang haram, berarti ada 3 itu. Kalau nggak makruh, mubah, ya apa? Makruh, mubah, ya sunnah. Maka itu menjadi wajib. Nah itu ya. Jadi tanggung jawab saya di sini hanya membacakan basis argumentasi bagaimana secara fikih seorang ayah dari hasil perzinahan kepada anaknya, ya, dalam tanda kutip ayah itu kita anggap ayah biologis, itu wajib menafkahi anaknya. Jadi kita list di soal menafkahi, nanti kalau perwalian dan warisan lain lagi, kita list di soal menafkahi, itu Kiai Khalil keliru kalau menyampaikan suara tidak wajib menafkahi, apalagi digandengkan dengan jumhur ulama. Kenapa? Karena jumhur ulama tidak bicara masalah menafkahi, tapi tentang hubungan perwalian, tentang hubungan intisab, ya mungkin termasuk kaitannya dengan menafkahi. Tetapi kalau direlevankan sekarang, sudah ada aturan negara, maka sudah hukumnya menjadi wajib. Nah, kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Mas'alatun kaf. Sebuah persoalan di mana ini adalah fatwa dari Al-Qurdi. Kaf itu Al-Qurdi ya. Jadi kalau mas'alatun ba, Balfaqi, mas'alatun shin, Asy-Syarhi dan sebagainya lah ya. Yang saya ingat-ingat begitu, ini kaf yang Al-Qurdi ya. Yajibu imtithalu amril imami fi kulli ma lahu fihi wilayatun kadaf'i zakatil mali adz-dzahiri fa illam takun lahu fihi wilayatun wa huwa minal huquqil wajibati awil mandubati jasa daf'u ilaihi wal istiqlalu bi sarfihi fi masarifihi. Udah skip masalah itu ya. Ini wajib melaksanakan perintah dari seorang imam atau perintah negara. Wa in kanal ma'muru bihi mubahan au makruhan, apabila yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang sifatnya makruh, misalnya syariat bicara makruh, lalu negara memerintahkan itu, au mubahan, atau syariat menyatakan itu mubah, tapi negara mewajibkan itu. Sekarang kira-kira menafkahi anak itu masuk nggak kepada makruh? Tidak mungkin, Pak. Masuk nggak kepada mubah? Mungkin. Apalagi ke haram? Tidak mungkin ya. Jadi masa ia bersedekah itu makruh? Masa ngasih duit kepada anak kecil makruh? Kan tidak mungkin. Paling mentok mubah dan sunnah gitu ya. Au makruhan ya, au haroman atau haram ya. Lam tajib imtithalu amrihi fihi, maka tidak wajib melaksanakan itu. Perhatikan pelan-pelan ya. Ini masih panjang. Maka tidak wajib melaksanakan itu fihi di dalamnya kama qala Mimro, kama qalahu Imam Romli ya. Wa mamala ilal wujubi fi kulli ma amara bihi ya. Kemudian lebih condong kepada mewajibkan dalam sesuatu yang amarah, memerintah, amir itu bihi dengannya, atau umirah diperintahkan oleh pemerintahan itu bihi dengannya. Atau di sini ada afalnya al-imamu, amaro yang memerintahkan bihi kepadanya, dengannya al-imamu imam ya. Walau muharraman, walaupun sesuatu itu haram. Wah, ini lebih dahsyat lagi malah. Walaupun haram, kalau diperintahkan oleh negara maka menjadi wajib. Itu kecondongan Imam Ar-Romli. Sekarang logikanya ada nggak Pak negara yang memerintahkan sesuatu yang haram? Nggak ada. Berarti pembicaraan ini skip. Nggak ada negara kita mewajibkan kita minum khamr, nggak ada. Mewajibkan kita kumpul kebo, nggak ada. Mewajibkan kita mencuri, nggak ada. Mewajibkan kita apa bahasanya telanjang bulat, nggak ada. Mewajibkan kita buka aurat, nggak ada. Ya, ini karena perdebatannya panjang. Ya, jadi skip masalah ini dulu. Lakin zohiron fakot. Nah, tetapi kalau tentang itu haram, zohiron fakot, hanya wajib secara zohir. Apa itu wajib zohir? Nanti di bawah dijelaskan ya. Gampangnya zohir itu berarti kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya, misalnya negara mewajibkan kita berzina, lalu kita tidak berzina, masa dosa Pak? Maka yang dipakai hukum negaranya. Jadi wajibnya itu hanya formalitas, tidak secara syar'i. Kira-kira begitu gampangnya ya. Jadi wajib tapi nggak syar'i wajibnya itu. Kenapa nggak syar'i? Karena ditinggalkan tidak berdosa. Sementara wajib secara syar'i itu ya, harus lengkap dua itu. Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Kalau ditinggalkan tidak berdosa, walaupun dikerjakan berpahala, itu tidak wajib namanya. Itu sunnah berarti ya. Kalau ditinggalkan itu tidak berdosa, maka berarti bukan wajib. Itu kuncinya. Makanya di sini wajib formalitas. Begitu gampangnya ya.
Wa ma adahu, ini yang paling poin. Dan apa-apa yang selain diharamkan, artinya apa itu, Pak? Apa-apa yang diperintahkan negara selain sesuatu itu berupa yang diharamkan, in kana fihi maslahatun, apabila ada dalam perintah itu maslahat. Ya sekarang anak kecil dinafkahi bapaknya maslahat apa enggak, Pak? Jelas maslahat. Apa itu mafsadat? Ngasih duit. Kita nggak ada hubungan apa-apa ngasih bantuan kok. Apalagi ini setidaknya secara biologis lah, secara darah itu darah dia kan. Masa bukan maslahat? Berarti kan jelas itu maslahat, Pak. In kana fihi maslahatun amatun, yang umum, untuk maslahat umum. Ya jelas toh, untuk keadilan sosial agar tidak ada anak terbengkalai. Ya. Maka wajaba zahiron wa batinan. Maka menjadi wajib orang itu melaksanakan perintah negara itu secara zahir dan batin. Jadi kan jelas kalau kita pakai, ini ulama juga ini kita fikih juga ini. Wajib bapak itu menafkahi anak hasil perzinahannya itu. Kenapa? Karena sudah diputuskan oleh MK. Ada kewajiban itu. Kronologisnya adalah memang oke, kita pakai jumhur ya, tidak punya hubungan nasab, terlepas dari perwalian, terlepas dari nafkah. Tapi kan bukan berarti tidak boleh menafkahi. Nah, berarti menafkahinya dia itu sebagai pilihan lah setidaknya ya, sunnah atau apalah. Lalu ada perintah negara mewajibkan, berarti konteksnya adalah negara mewajibkan sesuatu yang statusnya tidak dilarang oleh agama, bukan muharraman, maka wajib lahir batin. Artinya wajib pun secara syariat. Wajib lahir batin itu wajib dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa, begitu ya. Wa illa fadhahiron faqat aidon. Nah, kalau misalnya nggak ada maslahat, maka sama dengan yang atas, fadhahiron faqat, maka itu hanya wajib secara formalitas. Artinya walaupun tidak dilaksanakan tidak berdosa. Aidon juga. Wal ibratu fil mandubi wal mubahi bi aqidatil ma'muri. Yang dipakai standar tentang menetapkan itu hukum sesuatu adalah sunnah atau mubah, itu adalah tentang tergantung yang diperintahkan. Ya, misalnya sesuatu ini saya ikut Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i ini hukumnya sunnah, maka itu yang dipakai. Dalam Syafi'i ini hukumnya mubah, maka itu yang dipakai. Ini maksudnya. Ya, maksudnya begini ya. Inilah kalau baca kitab tertib harus kita detail walaupun ya nggak terlalu relevan kaitannya. Jadi misal negara membuat satu perintah melakukan sesuatu, saya ikut Syafi'i. Dalam madhab saya itu tidak sunnah, maka berarti tidak masuk kepada perintah yang secara syariat sunnah. Saya ikut Hanafi. Dalam Hanafi itu sunnah. Oh, berarti ini masuk kategori perintah di mana dalam akidah saya itu sunnah. Dan ini sebetulnya sama saja. Samanya apa, Pak? Selama tidak haram. Ya, tidak haram maksudnya di sini adalah mubah dan makruh bi aqidati al-ma'mur. Jadi kalau masalah menetapkan hukum syariatnya itu kategori yang diperintahkan negara masuk mubah atau makruh, itu tergantung kita ikut mazhab apa, keyakinan apa. Wa makna qaulihim zahiron, maksud dari ucapan ulama zahiron annahu la ya'thamu. Atima ya'thamu ya, mungkin keliru saya baca ya. Bahwasanya mereka itu tidak berdosa bi adamil imtithal, dengan tidak melaksanakan. Jadi wajibnya itu bukan wajib syar'i. Kenapa? Karena kalau sudah wajib syar'i, maka sudah dosa kalau melaksanakan. Di sini ternyata tidak dosa, maka disebut zahiron saja. Ya gampangnya formalitas saja. Wa makna batinan, tetapi adapun makna ucapan mereka batinan ya simu, maka itu berdosa. Intah, fatwanya selesai. Dari sini aja sudah terjawab bahwasanya wajib bapak itu menafkahi. Kalau tidak dinafkahi dosa dia. Dhahiron wa batinan. Kenapa? Karena dia ingkar terhadap perintah negaranya. Kebetulan perintah negaranya tidak berupa al-muharramah, masuk kepada adahu selain, maka wajib. Dan kebetulan juga ada maslahat di situ, maka wajib secara dhahir dan batin. Kan selesai. Masih ditambah lagi di sini ya, intah. Kultu, aku berkata, ini baru Imam Al-Masyhurnya ya pengarang buyanya berkata, aku berkata. Wa qala Shinkov itu Imam Asy-Syarqawi. Ya kan biasa dalam fikih itu ada Mimro, berarti Imam Romli, ada Haji Ibnu Hajar dan sebagainya ya, Qob Al-Qailubi dan sebagainya. Ini Shinkov Asy-Syarqawi. Wal hasilu annahu tajibu ta'atul imami fima umira bihi atau amara bihi zahiran wa batinan mimma laisa biharamin aw makruhin. Maka kesimpulannya adalah wajib mentaati apapun yang diperintahkan oleh negara ya. Secara lahir batin, artinya secara kalau kamu mengerjakan kamu berpahala, kalau meninggalkan kamu berdosa ya, selama perintahnya itu bukan haram atau makruh ya. Kalau pakai ini pun bapak menafkahi anak itu tidak mungkin makruh, Pak. Masa iya makruh?
Ngasih duit kok makruh. Sedekah kok makruh. Ya. Paling mentok kan sunnah walaupun tidak wajib. Apalagi ke haram, tidak mungkin ya. Di sini ya, lahir batin itu mengikat kepada selama perintah itu bukan haram atau bukan makruh, begitu ya. Fal wajibu, maka adapun perintah itu kalau pada dasarnya sudah wajib, ya ta'akkadu. Naik hukumnya menjadi wajibnya lebih double. Ini dipakai oleh Kiai Ma'ruf Amin ya. Kalau negara memerintahkan kita melakukan sesuatu yang secara syariat memang wajib, maka wajibnya menjadi double. Wal mandubu, kalau sesuatu oleh syariat disunahkan ya, yajibu, maka menjadi wajib. Jadi misalnya negara buat aturan, mulai sekarang kamu wajib mensodakohi saudara kamu setiap hari 5.000. Dasarnya kan hukum syariatnya kan sunnah. Tapi oleh negara diwajibkan, maka jadi wajib. Ya masuk kepada ini setidaknya. Kamu kan sunnah bersodakoh kepada anak kecil, bapak, orang tua. Ya. Maka kamu sunnah sodakoh kepada dia. Lalu kamu karena kebetulan ayah biologisnya diwajibkan oleh negara. Maka yang sunnah pun menjadi wajib. Itu makanya saya kira perlu dikoreksi fatwa MUI-nya itu. Kalau bicara masalah spesifik nafkah gitu ya. Jangan hanya wajib wasiat, tapi juga harus wajib nafkah, kan begitu ya. Wa kadza al mubahu, begitu juga sesuatu yang mubah. Jadi di situ yang dipartisi hanya haram dan makruh. Sesuatu yang sunnah dan mubah ya, maka itu sama saja menjadi wajib ya. Jadi runtutannya adalah kalau wajib maka itu menjadi lebih wajib, kalau sunnah dan mubah naik hukumnya menjadi wajib ya. Jadi kalau sunnah naik 1 tingkat jadi wajib, mubah naik 2 tingkat jadi wajib. Itulah kenapa inilah pentingnya taat kepada hukum pemerintahan. In kana fihi maslahatun, apabila di situ ada maslahat. Berarti dari ibarah ini ya, kalau kita memahami secara akurat ya wajib itu ayah biologis itu menafkahi anaknya. Lalu kemudian bicara warisan, bicara perwalian nikah nanti ya, kalau saya sempat yang kedua. Nanti ada yang bilang, ini kan perintah dari imam. Kita kan bukan imam, kita kan nggak imamah, kita kan nggak khalifah, kita kan bukan negara Islam. Nggak gitu caranya. Kalau kamu menolak ini karena alasan negara kita begini, sekarang saya tanya, dalam masalah zakat ada istilah amil. Siapa yang mengangkat amil itu? Ya negara toh, kok dipakai masalah amil? Dalam masalah wali hakim, pernikahan, munakahat. Ketika seseorang yang walinya harus wali hakim, itu yang menikahkan siapa? Penghulu. Penghulu disebut hakim kenapa? Karena diangkat oleh negara setempat. Jadi jangan tebang pilih. Giliran begini misalnya itu kalau negara Islam, itu kalau kewajiban dari negara yang bentuknya imamah, makanya disebut imam. Ini kan kita presiden. Nggak gitu cara mainnya. Nggak bisa begitu. Kalau begitu runtuh semua hukum-hukum kita. Hukum zakat kita itu muncul diksi amil, itu mesti ada yang mengangkat. Dan yang mengangkat harus diterima dulu keabsahannya sehingga yang diangkat jadi sah. Ini kan logika sederhana. Presiden itu dianggap, menteri-menteri itu dianggap sah diangkat oleh presiden kalau presidennya sah. Coba kalau Mukidin ngaku saya presiden terus ngangkat menteri. Apa menterinya sah? Nggak bisa. Mukidinnya harus presiden dulu. Harus kita terima dulu dia presiden. Makanya kalau kamu nolak perintah negara dengan pikir ini kan bukan negara Islam, rusak semua. Kenapa? Karena ada di situ zakat, pernikahan itu ada yang butuh satu perangkat, yaitu yang perangkat itu diangkat oleh negara. Amil, ya. Makanya menjadi berbeda antara amil di masjid-masjid dengan amil dari Basnas misalnya. Ada yang mereka bukan amil, mereka cuma wakil saja, bukan mereka yang menerima zakat, tapi mereka cuma menyebarkan zakat saja. Tidak boleh zakat kepada mereka dan sebagainya kan ada. Yang paling fatal itu masalah wali hakim. Lah terus siapa walinya kalau hakimnya nggak ada? Lah dia penghulu. Lah dia disebut wali hakim kan karena diangkat oleh negara. Oh berarti negaranya kan sah dulu. Kalau negaranya nggak sah ya walinya nggak sah. Gitu ya gitu. Jadi jangan kejar-kejar ke situ ya. Mungkin memang harus direvisi. Pernyataan Kiai Holil itu direvisi sekaligus undang-undangnya direvisi memasukkan opsi bahwa setelah dikaji secara fikih, ya wajib ayah itu menafkahi, ayah biologis ya, bukan ayah syariat ya, menafkahi anaknya. Berarti itu berdasarkan pembaharuan karena sudah ada keputusan MK. Artinya negara sudah memutuskan hal tersebut dan itu ada masalah di dalamnya. Satu, yang kedua itu bukan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Jadi ingat,
Kalau negara agama bilang tidak wajib, bukan berarti haram. Ya kita tidak wajib Pak sholat sunnah itu, apa lalu haram? Kita tidak wajib Pak puasa Senin Kamis, apa lalu haram? Kita tidak wajib Pak bersedekah, apa lalu haram? Kita tidak wajib Pak menafkahi, apa lalu haram? Enggak. Tidak wajib itu, ya bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, ya bisa haram, karena tidak mungkin yang 4 ini masuk kepada wajib. Artinya kalau cuma menafikan kewajiban, enggak lalu berarti tidak boleh. Itu logika yang harus kita tekankan. Ya. Kalau berarti begitu, maka dikaji lalu hukumnya apa? Mau dimasukkan ke sunnah oke sunnah misalnya. Tapi kalau sudah ada perintah negara mewajibkan itu, maka jadi wajib. Ini juga ulama yang bahas. Ini juga isi kitab gitu. Makanya misalnya Kiai Khalil itu lebih utuh mengutipnya, mungkin tidak begitu kesimpulannya ya. Walaupun maksudnya mungkin kan sedang bicara pendapat jumhur, tidak bicara fatwa ulama MUI. Fatwa ulama MUI-nya kan ya seperti tadi, walaupun ada kemiripan ya. Allahumma